Ya memang secara mistis yang saya lihat gunung ini mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Jadi ada seperti daya Magnet ya? energi menarik. Energi menarik satu benda metal yang mengakibatkan dulu pesawat pernah melintasi puncak gunung ini langsung mati mesin. Memanjat punggung gunung hingga memuncak di Galunggung. Bersiaplah merasakan sentuhan energi gaib yang menenteramkan. Memang di Galunggung ada aura yang agak berbeda dengan aura di gunung lain yang biasanya cenderung mistik. Dan itulah yang dirasakan tim Ganjil Misteri saat menelusuri Galunggung dari sisi Tasikmalaya bersama Panglima Langit. Tapi benarkah di puncak gunung ada kerajaan gaib yang dipimpin seorang ratu siluman? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sungguh nyata bahwa Galunggung dikepung banyak mitos. Sejumlah cerita misterius pernah terjadi. Mulai dari pesawat yang mati mesinnya saat melintas di atas gunung. Dari telisik batin Panglima Langit, Galunggung memang tidak bisa disembarangi. Tidak boleh dibuat main-main karena ada sosok pertama yang sudah ratusan tahun memancarkan energi positif. Kemudian ada pula perkampungan santri yang sangat kuat auranya. Saat ini kami berada di puncak Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Di sini mitosnya yang beredar di masyarakat bahwa setiap pengambilan gambar di sini, fotografer secanggih apapun tidak akan bisa mendapatkan gambar yang bagus. Pernah ada sebuah pesawat yang terbang di atas Gunung Galunggung, tiba-tiba mesinnya mati. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Panglima, apakah semua kejadian ini ada hubungannya dengan sosok gaib yang menjadi penunggu dari Gunung Galunggung? Ya pertama kali saya masuk tadi menuju ke arah Gunung Galunggung ini, pada saat di jalan saya melihat ada sosok kakek-kakek tua lagi bertapak di atas Gunung Galunggung. Ya, itu di atas puncaknya. Di atas puncaknya sana. Ya. Gunung Galunggung ini identik dengan keilmuan yang sifatnya untuk pertapaan. Kalau menurut saya di sini energinya ada dua, positif dan negatif. Tapi menuju arah puncak saya lebih merasakan energi yang positif. Yang saya rasakan. Yang saya rasakan tapi ini kayak seperti banyak santri di sini. Seperti ada satu kita bilang pesantren goib. Pesantren goib yang banyak orang lagi berwudu, lagi mau sholat. Di mana itu titiknya Panglima? Ini seputaran keliling gunung ini. Memiliki pesona alamiah yang kuat, keelokan Galunggung juga ditopang oleh keyakinan masyarakat luas bahwa Galunggung mengandung magnet pelet. Lantas, apa yang menyebabkan semua itu terjadi? Bagaimana Panglima Langit menjelaskannya secara metafisika? Ya sebenarnya kalau kita bilang gunung ini mengandung ilmu pelet, ya pelet itu kan pengasihan dan penyayang ya artinya ya. Memang aura yang terpancar di gunung ini saya rasakan itu ketenangan, kedamaian,
Jadi mungkin karena memang ada pertapa-pertapa yang dahulu di atas puncak gunung ini sering melafazkan wiritan-wiritan dan zikiran yang baik-baik, jadi terasa sangat seperti bersahabat gitu, saya rasa. Jadi nuansa positifnya yang saya rasakan itu sangat bagus, terutama di wilayah puncak ya. Selain dijaga oleh pertapa yang berusia ribuan tahun, Galunggung juga berada di bawah pengaruh ratu yang memimpin kerajaan gaib. Menempati sebuah titik, kerajaan gaib ini hanya diisi oleh dayang-dayang perempuan. Mereka dikenal memiliki pasukan maut berupa naga raksasa yang melilit seluruh lereng Galunggung, hingga menyerupai sabuk yang mengikat sekaligus menjaga gunung keramat ini. Nah kalau di lereng sana tadi saya ngelihat di seputar lereng gunung ini dililit oleh seekor naga. Ada seekor naga hijau di sebelah sana. Nah jadi tepatnya pas posisi di ujung sana itu. Tepatnya posisi di ujung? Di ujung sana itu saya ngelihat itu posisi kepalanya itu di arah sebelah sana. Dia memutar malit keliling. Ini besar sekali, naganya besar sekali, naga goib. Itu seperti mengelilingi puncak gunung ini. Memalit gunung berarti ya. Gede banget Gede raksasa banget, ya? gede banget. Di sini juga saya melihat ada satu kerajaan jin yang dipimpin oleh seorang ratu. Coba nanti kita akan komunikasi dengan ratu tersebut. Ya, ini kayaknya pemimpinnya itu seorang ratu dan dayang-dayangnya juga wanita semua. Oh. Tidak ada yang pria. Mungkin ini yang dikatakan Galunggung ini lebih identik dengan pelet ya tadi dibilang ya, seperti itu ya. Galunggung rupanya merupakan pemukiman gaib yang sangat besar. Selain ada sang pertapa, kemudian ratu pemilik kerajaan siluman, ada pula penghuni lain. Tapi benarkah ratu gaib yang memimpin keraton tak terlihat sering mewujud? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Benar, Gunung Galunggung memiliki kerajaan gaib yang hanya bisa dideteksi oleh orang-orang tertentu dengan tingkat kewaskitaan tinggi. Dalam teropong batin Panglima Langit, kerajaan dengan ratu cantik berbusana hijau itu menjaga pusaka besar berbentuk kujang yang ada di tengah-tengah gunung, menancap diapit oleh telur naga warna putih dengan ukuran sangat besar. Tadi saya udah bilang di sini ada pemimpin seorang ratu dan banyak dayang-dayangnya. Mereka berpakaian kuning yang saya lihat itu, dan pemimpinnya itu memakai baju hijau. Dia bermahkota, ada mustikanya di kepalanya sini. Saya akan melakukan komunikasi terhadap ratu itu. Apakah dia sudah lama berada di puncak Gunung Galunggung ini, dan saya akan berbincang-bincang kenapa katanya gunung ini lebih identik dengan nuansa pelet. Tadi saya sudah melakukan komunikasi dengan seorang ratu itu. Dia bernama Ratu Siska Mahadewi katanya.
Dia berbaju berwarna hijau dan dayang-dayangnya tadi berbaju warna kuning. Saya melihat ada 2 bola mustika di tengah-tengah Gunung Galunggung ini. Jadi seperti bentuknya telur ular ya, telur naga gitu. Berwarna putih, gede sekali, dia sepasang. Di sisi kiri puncak Gunung Galunggung ini dan di sisi kanan puncak Galunggung ini. Lebih uniknya lagi, saya melihat tuh seperti benda pusaka gitu. Ada benda pusaka berbentuk kujang ya, kujang gede banget yang menancap di tengah gunung ini. Kujang besar yang diapit 2 telur naga, rasa-rasanya menjadi pusat kekuatan mistik Gunung Galunggung. Dari sinilah Panglima Langit mendeteksi ada pancaran gaib yang sangat besar. Ya, kalau energi yang paling kuat ini saya rasakan itu adalah tadi bola. Ada batu mustika besar di tengah gunung. Yang bentuknya bola, seperti telur tadi ya, kata Bang. yang bentuk seperti telur naga. Itu ada 2 kiri kanan. Itu yang paling kuat. Dan ada kujang besar. Kujang besar, kujang raksasa berada di tengah gunung ini. Tapi posisinya tertancap di dalam gunung. Ya, ini yang saya rasakan tadi itulah kerajaan yang dipimpin oleh pemimpinnya seorang wanita tadi, ratu tadi, ya, dan dayang-dayangnya. Dan banyak juga penduduk jin-jin muslim yang tirakat berzikir di atas gunung ini. Makanya tadi Panglima bilang ada Makanya pesantren saya melihat ya? tadi itu banyak kayak ada gaib. perkampungan penduduk yang banyak santrinya, yang banyak orang bersorbannya di depan-depan sini tadi, seperti membagari gunung ini, dan mereka selalu bertasbih. Makanya berpancar itu adalah cahaya putih yang sangat bagus. Keberadaan Ratu berparas cantik dengan dayang-dayang berbaju kuning seperti mengisyaratkan bahwa benar Galunggung memiliki daya pelet yang kuat. Mereka yang pernah datang ke gunung ini dipastikan akan datang kembali untuk menikmati pesonanya yang sangat mistik, termasuk pesona kerajaan gaib yang hanya bisa dirasakan sentuhannya. Nah, kalau dayang-dayang tadi yang Panglima lihat bro, berbaju kuning itu ada berapa? Itu dayang-dayang itu ada 7. Ada 7, seorang pemimpinnya 1. Ya, memang secara mistis yang saya lihat, gunung ini mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Jadi ada seperti daya energi menarik. Energi menarik satu benda metal yang mengakibatkan dulu pesawat pernah melintasi puncak gunung ini langsung mati mesinnya. Ya, itu memang kalau dikaitkan dengan unsur mistis bisa, karena memang energi ini sangat kuat dan daya tariknya itu sangat tinggi gitu. Kalau memang mitos yang mengatakan orang yang pernah mengunjungi tempat ini akan ingin kembali di sini untuk melihat suasana di sini, itu tepat sekali menurut saya. Dikelilingi energi positif, tentu saja Gunung Galunggung memiliki sisi-sisi yang beraura negatif. Di mana sajakah itu? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mempunyai ketinggian mencapai 2.250 meter di atas permukaan laut, Gunung Galunggung tetap saja alam bebas yang dihuni banyak makhluk halus dengan rupa-rupa karakter. Tidak semua beraura positif, karena ada juga yang memiliki sisi negatif. Panglima Langit memantau makhluk yang memiliki energi negatif berbentuk kera hitam tinggi besar. Selain itu, ada sosok kuntil anak
yang sering mengganggu para pendaki. Nah, kalau tadi Panglima pantau kan ada 85% energi positif. Berarti sisanya yang 15% itu negatif. Nah, yang saya pengen tahu itu yang energi negatif itu sosoknya apa saja, Panglima? Ya, yang energi negatif yang saya rasakan itu makhluk tinggi besar hitam bertaring, sering berkeliaran di depan situ, terutama di lapangan parkir Gunung Galunggung itu sendiri. Tapi itu tidak begitu mengganggu, walaupun dia sifatnya selalu kadang-kadang menampakkan wujudnya kepada orang-orang yang suka memarkirkan mobil di tepian bawah kaki gunung ini, seperti ada sosok hitam orang melihat tapi tiba-tiba pas dipanaskan lagi itu hilang. Ada juga sosok kuntilanak kadang-kadang suka seperti menangis terdengar, kadang cekikikan. Mulai menaikin tangga ini, jadi setiap orang mau naik tangga ini dia suka mendengar tuh di sisi sana tuh kayak diketawain gitu. Itu suara anak kecil. Suara anak kecil itu sering terdengar. Yang saya rasakan menurut kacamata batin saya itu seperti itu. Jadi sosok yang sering tampil, sosok negatif itu adalah sosok perempuan yang sering mengetahui orang sedang menaiki puncak Gunung Galunggung. Terus dan yang menangis sosok dia juga ya. Sosok anak-anak kecil. Anak-anak sama yang genderuwo. Seperti itu. Tepatnya di tangga pertama kita naik tadi. Mengungkap keberadaan makhluk-makhluk yang mempunyai energi negatif ternyata membahayakan. Sebab tiba-tiba saja Panglima Langit seperti merasakan tarikan sangat kuat yang berusaha menjerumuskannya ke dalam jurang. Malam memang sedang datang saat itu, sehingga energi negatif berkeliaran mengganti posisi siang yang positif. Kayak mau ditarik ke belakang. Jangan. Pemirsa, Panglima barusan merasakan kayak ada energi yang menarik beliau ke belakang. Ya. Aku lihat tadi ada tangan berbulu. Bentuknya tuh seperti kera, tapi dia bertaring, itu bertanduk di sini satu. Jadi saya berdiri tadi pas posisi di gini tuh, kayak saya tuh dipegang bahu saya begini, kaki saya dipegang, kayak rasanya saya tuh terdorong ke belakang gitu, ditarik. Makanya saya langsung tadi istighfar, langsung maju ke depan ya. Kok padahal kan ini jaraknya jauh ya, space-nya sangat jauh ke belakang, tapi rasanya saya berdiri tuh kayak benar-benar di tepi jurangnya gitu. Barusan tadi sampai kaki saya ngilu nih, sampai kaki saya ngilu, kayak benar-benar ditarik saya tadi. Pernah kemarin ngerasain, kalau kata teman saya sih yang bilang ada yang nangis, cuman saya nggak dengar, cuman ngerasain agak-agak gelisah gitu. Jadi perasaan nggak enak terus sampai nggak bisa tidur semalaman. Perempuan iya. Gunung Galunggung di sisi Tasikmalaya memang bukan gunung biasa. Banyak energi gaib yang saling bertemu untuk kemudian membentuk gugusan mistik sangat kuat. Meski energi positifnya jauh lebih menonjol, tapi kekuatan negatifnya juga tidak bisa dianggap enteng. Jadi berhati-hatilah jika kesini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.